Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Adakah Malaysia kekurangan air? Sebenarnya tidak. Tak tahu harus bagaimana lagi. Air keruh dari sumur resapan terpaksa digunakan warga Kampung Tongkol, Desa Idaman, Kabupaten Pandeglang untuk kebutuhan sehari-hari. Dari mana sih kalian dapat berita hoax? Perasaan gua di sini nggak pernah tuh krisis air, krisis apa segala macam. Pelik para sahabat, dulu membuat narasi Malaysia krisis beras. Sekarang malah Malaysia dibilang difitnah malah krisis air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kemarin krisis beras, katanya Malaysia butuh bantuan ke Indonesia. Sekarang ini lain lagi para sahabat, katanya Malaysia krisis air bersih pula para sahabat. Tapi kalau kita tengok secara fakta, secara yang diliput di TV internasional di Indonesia, ternyata di Indonesia yang krisis air bersih, bahkan warga dekat sana rela mengkonsumsi air yang sudah keruh para sahabat. Kalau dekat Malaysia, Mas Farhan ketawa lah kalau dicakap dekat Malaysia krisis air bersih, karena dekat Malaysia, Mas Farhan duduk dekat sini, setiap rumah itu para sahabat disediakan air penapis, seperti boleh ambil air panas dan juga air sejuk dan juga air suam macam itu. Di setiap rumah ada para sahabat, apalagi harga aqua atau mineral water macam itu, di mana-mana ada para sahabat. Harganya juga terjangkau dan juga sangatlah berbaloi dan murah para sahabat. Tapi kalau ada statement Malaysia krisis air bersih, Mas Farhan tidak percaya. Kalau Mas Farhan ada kesempatan nanti akan membuat video vlog dan kasih tunjuk di rumah Mas Farhan. Tapi kali ini Mas Farhan disuruh reaction video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, kita tengok secara fakta. Let's go. Pulau Jawa diprediksi kehilangan air bersih di tahun 2040. Wah, iya itu. Indonesia jadi salah satu negara terkaya karena menyimpan 6% potensi air dunia. Tapi pulau terpadat di negara ini terancam kehabisan air. Kajian resmi pemerintah memprediksi di tahun 2040 akan ada sekitar 150 juta penduduk di Pulau Jawa yang kekurangan air, bahkan untuk makan atau minum. Mungkin sekarang di tempat kamu sudah ada yang mulai merasakan air bersih semakin susah atau bahkan terkontaminasi. Miris ya. Para pakar menyebut sejumlah faktor pemicu krisis air, mulai dari perubahan iklim, pertambahan penduduk, penggunaan air tanah secara berlebihan, hingga alih fungsi lahan. Sebentar. Kalau dipikir-pikir, semua faktor tadi, ya penyebabnya ya aktivitas manusia itu sendiri. Jadi, kalau manusianya tidak melakukan apa-apa, prediksi ini akan terjadi dalam 16 tahun lagi. Atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Gawat. Kalau gitu, aksi keren apa yang kamu lakukan? Atau mungkin kebijakan apa yang harus pemerintah lakukan supaya Pulau Jawa nggak jadi kehilangan air bersih di tahun 2040? Komen di bawah. Tak tahu harus bagaimana lagi. Air keruh dari sumur resapan terpaksa digunakan warga Kampung Tongkol, Desa Idaman, Kabupaten Pandeglang untuk kebutuhan sehari-hari. Total ada 2.500 jiwa dari 5 kampung di Desa Idaman yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan selama 3 bulan terakhir. Sekalipun ada bantuan air bersih dari pemerintah daerah, tetap saja belum merata. Idaman yang terdampak 5 kampung, 600 kakak, 2.500 jiwa. Itu yang terdampak lokasi ya? Yang terdampak. Kami sudah mengusulkan dan alhamdulillah sudah dikirim sama BPBD Kabupaten, baru 3 mobil, dan masih banyak kampung yang belum terkirim. Derita yang sama dialami warga Kampung Nyangegeng, Desa Singajaya, Kabupaten Bogor. Sumur-sumur telah mengering dan airnya keruh sejak 3 bulan terakhir. Warga pun akhirnya bergantung pada air bersih yang dijual. Kalau nggak ada bantuan gimana, Bu? Ya beli. Beli, berapa iya. itu, Bu? Kalau sejelikan kadang-kadang 3.000, ya kalau setoran 100.000. Itu tuh harus ada, walaupun nggak ada kita harus ngada-ngadain, Pak. Itu kan air kesatunya rumah tangga.
Udah ada emang karena 3 bulanan lebih lah. 3 bulan lebih. Dari bulan Hafid, Safar, Muharram. Ini sumur kedalamannya berapa, Pak? 9 meter. 9 meter. Dan Ya. itu kering sama sekali? Kering ya, sama sekali kering. Ya. Kalau kapan dia terisi, Pak? Ya, kalau ada musim hujan tuh, baru ada lagi. Sebanyak 540 kepala keluarga di Kampung Nyangegeng kini mengharapkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ariel Maranus dan Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Pandeglang, Banten. Kekeringan dampak musim kemarau begitu dirasakan warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Krisis air bersih sudah dialami warga sejak sumur-sumur mereka mulai mengering. Kini untuk mendapatkan air, warga pun mesti menggali lubang di dasar sungai. Meski air dari lubang dasar sungai tak bisa dibilang bersih, namun di saat kekeringan seperti saat ini, pilihan warga tak banyak. Air yang bisa mereka dapat ini pun tetap disyukuri. Nunggu penuhnya air ini ya hampir 1 jam lebih, kadang yang udah 2 jam. Harusnya udah kotor, bau. Nyampe rumah kita masih nyaring buat masak, ya buat minum, kadang ya nasi ternak. Nyari air 1 ember kadang berapa gayung gitu belum penuh. Sampai di rumah masih harus berbagi dengan ternak ini. Jadi punya ternak. Kalau keluarganya ada 4 buat mandi, buat ternak, buat masak, buat nyuci. Udah berapa lama, Bu? Hampir 2 bulan. Di Desa Cantel, sebanyak 100 kepala keluarga kini mengalami krisis air bersih. Warga pun berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah bagi mereka. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Dari mana sih kalian dapat berita hoax? Perasaan gue di sini nggak pernah tuh krisis air, krisis apa segala macam, nggak pernah. Apatah lagi krisis makanan, krisis minyak segala macam, nggak pernah sama sekali. Heran gue, sampai aja di Konoha itu segala krisis keluar. Kalian dapat beritanya dari mana sih? Ada-ada aja kalian ya. Heran gue. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Saya baru melihat akaunnya Jack Daniel ini. Adakah Malaysia kekurangan air? Saya mengatakan tidak. Sebab kami ada tempat tadahan air yang cukup banyak. Seperti di Selangor, di Terengganu, di Kelantan, di Melaka, Johor, Negeri Sembilan, di mana lagi, di Perak, di Kedah, kan banyak, Penang. Cuma apabila satu-satu pembangunan itu membangun dengan pesan, perbezaan bandar-bandar baru, perumahan-perumahan baru, dan setiap bangunan-bangunan itu harus dibekalkan dengan air, makanya disinilah timbul permasalahan yang besar. Sebab apa? Pipe-pipe kebanyakan harus diganti. Sebab apa? Tidak dapat menampung tekanan-tekanan yang bakal dialurkan melalui pipe tersebut dan dikhawatiri pecah. Ya, itu maksud dia. Banyak sistem perpaitan kami ini masih lagi sistem yang lama. Kan bagi setengah negeri macam Kelantan, Kedah, Terengganu. Kedah pun bukan semua tempat. Macam di Penang bukan kegai semua tempat. Yang ada segelintir tempat di mana kawasan itu seperti kampung-kampung yang lama, masih lagi sistem yang lama. Begitu juga di Kelantan, di Selangor, iaitu perpaitan dia sudah memakan masa puluhan tahun, perlu ditukar. Jadi ini akan makan masa. Jadi kalau Jack dia mengatakan kerana bekalan air itu tidak sampai, betul. Tapi kalau mengatakan kekurangan air itu, saya sangkal. Ya? Sila mampir. Kan boleh melawat Tasik Kenyek, antara tasik yang terbesar di Asia Tenggara. Begitu juga Temenggu Dam, begitu juga Macap Umbu Melaka, Jus Melaka, Teraci Dam, Talang Dam. Itu semua tempat simpanan air. Jadi kami semua di Malaysia ni tak perlu risau.
Di Selangor kita ada Kelanggit dan ada terowong tunnel air daripada Pahang alihkan ke Selangor, kan? Jadi tidak ada kegusaran pipe air itu berkurangan. Cuma pepaitan itu harus diperbaiki daripada masa ke masa. Sebab apa? Tidak dapat menampung tekanan permintaan yang banyak. Di sinilah menjadi masalah bagi kami. Kadang-kadang air itu tidak dapat datang dengan cepat. Mungkin makan masa 2-3 tahun ke depan, mungkin pengaliran pipe itu akan bertambah baik. Jadi Jack Daniel kalau mengatakan kekurangan air itu salah. Tapi kalau mengatakan sistem pepaitan itu kurang baik, ya, saya akui. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya sangat dibantah oleh orang yang duduk dekat Malaysia, terutama TKI tadi, sampai buat air dibuat cuci muka macam itu, dan mereka membantah narasi ini para sahabat. Dan juga ada sebuah TikToker juga daripada Malaysia, Abang Tu, mereka juga membantah. Mungkin kalau memang tidak ada sebagian sajalah yang memang tidak ada air bersih macam itu para sahabat. Itu pun tak setiap hari macam itu para sahabat. Kadang di tempat Mas Farhan ada juga sih mati air macam itu. Ada mati air seperti ada pemberitahuan macam itu, kita simpan air dulu karena ada perbaikan atau pipa bocor macam itu. Ada para sahabat, tapi tak lama, paling lama itu pun 1 hari, paling lama sangat 2 hari sahaja para sahabat. Itu pun kita ada tandan dekat atas, ada tandon macam itu dekat atas rumah kita ni, ada tandon para sahabat. Jadi boleh jimat-jimat, boleh sampai air hidup itu tak ada kehabisan macam itu para sahabat. Jadi narasi yang kemarin kehabisan beras minta bantuan ke Indonesia, sekarang malah ada narasi kehabisan air bersih. Kan faktanya kan di negara kita yang sampai mengkonsumsi air keruh semacam itu para sahabat. Okeylah para sahabat, Mas Farhan undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.